Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. 4 November 2025 menjadi salah satu hari yang mencatat sejarah baru dalam dunia transportasi Indonesia. Di tengah langit Jakarta yang cerah, Presiden Prabowo Subianto tiba di Stasiun Tanah Abang untuk meresmikan versi terbarunya hasil revitalisasi besar-besaran yang sudah dinanti sejak lama. Kawasan yang sebelumnya identik dengan kepadatan dan hiruk-pikuk pasar grosir, kini berubah wajah menjadi pusat transportasi modern yang menawan. Prabowo tidak datang sendiri. Ia didampingi oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Dirut PT KAI Bobi Rashidin. Presiden bahkan sempat menempuh perjalanan dari Stasiun Manggarai menggunakan KRL sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal. Revitalisasi Stasiun Tanah Abang bukanlah proyek yang muncul tiba-tiba. Rencana ini sudah disusun sejak tahun 2023 setelah data menunjukkan peningkatan jumlah penumpang KRL hingga 150.000 orang per hari. Kondisi lama yang padat, panas, dan semrawut membuat pemerintah akhirnya turun tangan membenahi salah satu simpul transportasi paling vital di ibu kota ini. Dengan investasi mencapai 380 miliar rupiah, proyek ini menjadi bagian dari program besar Transit Oriented Development atau TOD, sebuah konsep yang menggabungkan stasiun, halte, jalur pejalan kaki, dan pusat niaga dalam satu area yang terintegrasi. Tujuannya sederhana, tapi strategis, menciptakan sistem transportasi perkotaan yang efisien, nyaman, dan ramah lingkungan. Begitu melangkah ke dalam, pengunjung langsung disambut suasana yang benar-benar berbeda. Stasiun Tanah Abang kini tampil futuristik, dengan atap melengkung besar berbahan baja dan kaca, yang memungkinkan cahaya alami masuk ke seluruh area. Desain interiornya terinspirasi dari stasiun modern di Jepang dan Korea, tetapi tetap mempertahankan elemen lokal, lewat motif batik geometris di lantai dan dinding. Tak hanya tampilan, fasilitasnya pun ditingkatkan secara signifikan. Kini tersedia lift dan eskalator baru, ruang laktasi, area tunggu ber-AC, dan jalur pejalan kaki yang langsung terhubung ke halte Transjakarta, serta pusat perbelanjaan. Kapasitas stasiun ditingkatkan hingga 200.000 penumpang per hari, menjadikannya salah satu stasiun terbesar dan termodern di Asia Tenggara. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur publik bukan hanya soal beton dan baja, tapi tentang bagaimana menghadirkan keadilan bagi rakyat. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus kembali untuk kesejahteraan rakyat, ujarnya dengan tegas. Disambut tepuk tangan para undangan, ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan transportasi hingga ke daerah. Prabowo menyebut sistem kereta nasional kini telah melayani lebih dari 480 juta penumpang per tahun, dan pemerintah berkomitmen untuk memperluas jaringan hingga Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ia menutup pidatonya dengan pesan optimistis. Transportasi adalah urat nadi kemajuan bangsa. Peresmian ini bukan sekadar seremonial, tapi membawa dampak ekonomi nyata. Pedagang di sekitar kawasan Tanah Abang mulai merasakan lonjakan pembeli, terutama dari luar Jakarta. Akses yang lebih mudah membuat aktivitas perdagangan meningkat, sementara warga sekitar juga mendapatkan lapangan kerja baru dari sektor kebersihan dan pengelolaan fasilitas umum. Dari sisi sosial, suasana stasiun kini jauh lebih tertib dan aman. Dulu, banyak penumpang mengeluh soal desakan, antrean panjang, dan area yang panas. Kini, dengan tata ruang baru dan sistem antre yang lebih efisien, pengguna KRL bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Proyek ini tak berdiri sendiri. Pemerintah juga tengah menyiapkan integrasi besar antara KRL,
LRT, MRT, dan Transjakarta di bawah satu sistem pembayaran dan jadwal terkoordinasi. Konsep ini dikenal sebagai Jakarta Integrated Mobility, yang diharapkan bisa mengurangi kemacetan hingga 40% dalam 5 tahun ke depan. Prabowo menjelaskan bahwa integrasi ini akan menjadi model nasional. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN. Jakarta akan menjadi contoh kota modern yang berorientasi pada manusia, bukan kendaraan, kata Prabowo. Salah satu fokus utama pemerintah adalah aspek keselamatan publik. Prabowo meminta agar PT KAI memperketat standar keamanan, mulai dari sistem perlintasan, otomatis, hingga pemasangan CCTV berteknologi AI di seluruh area stasiun. Selain itu, pemerintah berencana menambah personel pengamanan khusus dan memperbaiki tata kelola lalu lintas di sekitar Tanah Abang. Langkah ini diambil untuk menghindari penumpukan kendaraan dan memastikan arus Kaliwer masuk stasiun berjalan lancar setiap harinya. Meski sukses besar, pemerintah tetap dihadapkan pada sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pengaturan parkir dan akses jalan sekitar stasiun yang masih padat, terutama pada jam sibuk. Pemerintah DKI tengah menyiapkan jalur sepeda dan shuttle bus untuk mengurai kepadatan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap tarif dan jadwal operasional KRL. Pemerintah ingin memastikan agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat kelas menengah bawah, tanpa mengorbankan kualitas layanan. Lebih dari itu, sebagai bagian dari upaya menyambut lonjakan penumpang yang akan datang dengan stasiun baru, pemerintah melalui PT Kereta Komuter Indonesia menargetkan penambahan sebanyak 27 rangkaian KRL baru. Dalam waktu dekat rangkaian tersebut terdiri dari 11 rangkaian buatan Cina dan 16 rangkaian buatan dalam negeri oleh PT Industri Kereta Api Persero Inka. Langkah ini menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi headway, yakni waktu antar kereta, agar pengguna KRL di Jabodetabek bisa naik tiap 3 hingga 4 menit pada jam sibuk. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa integrasi dan penambahan rangkaian kereta ini akan menjadikan sistem kereta api sebagai tulang punggung transportasi perkotaan Indonesia. Seiring beroperasinya stasiun baru, kawasan Tanah Abang kini berubah wajah. Trotoar diperlebar, jalan diatur satu arah, dan area pejalan kaki menjadi lebih tertib. Pemerintah juga mulai menertibkan pedagang liar yang selama ini memadati akses menuju stasiun lama. Transformasi ini diharapkan menjadikan Tanah Abang sebagai pusat perdagangan modern tanpa meninggalkan identitas tradisionalnya. Dengan integrasi moda transportasi dan pengaturan kawasan, mobilitas warga Jakarta kini memasuki babak baru yang lebih manusiawi. Menutup sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan harapan agar pembangunan transportasi publik terus menjadi prioritas nasional. Ia menegaskan, setiap rupiah yang kita keluarkan untuk infrastruktur adalah investasi untuk rakyat. Kedepan, proyek serupa akan diperluas ke wilayah Bodetabek, Surabaya, hingga Medan sebagai wujud pemerataan konektivitas. Dengan tambahan rangkaian KRL baru, integrasi moda, dan dukungan masyarakat, Stasiun Tanah Abang baru bukan sekadar gedung megah, melainkan simbol kemajuan transportasi Indonesia menuju masa depan yang lebih cepat, cerdas, dan berkeadilan. Menutup acara, Presiden Prabowo kembali menegaskan visinya. Transportasi publik adalah fondasi dari kemajuan bangsa. Ia menyebut, keberhasilan proyek Tanah Abang harus menjadi inspirasi bagi pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.